Selamat siang Tribuners. Kali ini kita akan berbincang-bincang secara hangat dalam special edition bersama Ibu Riana Sari Arinal, istri dari Gubernur Provinsi Lampung Bapak Arinal Junaidi. Seperti kita tahu bahwa saat ini masih dalam kondisi pandemi corona, dan kita juga sudah memasuki masa tatanan baru ya Bu ya. Nah Bu Riana Sari Arinal memiliki banyak peran dalam upaya penanganan dan juga pencegahan virus corona di Provinsi Lampung ini. Nah, kita akan berbicara mengenai seputaran kegiatan Ibu Riana nih Bu dalam menangani pencegahan corona. Terus juga termasuk kemarin kita menang inovasi daerah ya Bu ya, terkait new normal ya Bu ya. Termasuk nih yang paling keren dari Tribuners adalah Ibu Riana menciptakan inovasi baju kawai. Nah, bisa dilihat langsung ya pakaiannya. Nah, ini nanti kita akan ulas secara detail seperti apa sih karya dari Ibu Riana Sari ini. Langsung saja Tribuners, telah hadir Ibu Riana Sari Arinal. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Bu bisa ceritakan kemarin kan kita baru memenangkan 3 karya inovasi daerah ya Bu ya. Dan itu salah satunya juara pertama Bu. Dan ada Ibu terlibat di dalamnya. Bisa ceritakan dulu seperti apa? Ya. Jadi dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, pemerintah pusat ya dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri mengadakan lomba dalam rangka menghadapi new normal ya. Jadi diharapkan nanti seperti apa sih new normal ini diberlakukan begitu kira-kira seperti itu. Oleh karenanya diadakan lomba ya, diikuti oleh seluruh provinsi yang ada di Indonesia, termasuk juga kabupaten kota. Nah, Provinsi Lampung mengikuti 7 sektor itu diikuti semua. Dan alhamdulillah kemarin kita juara 1 yang di sektor restoran, kemudian juara 2 di sektor pasar modern, dan juara 3 di sektor pasar tradisional. Begitu. Tentu saja kami menyambut gembira ya dengan kemenangan ini, dan ini adalah salah satu upaya dari pemerintah Provinsi Lampung untuk bersiap diri menghadapi new normal, di mana dalam lomba tersebut diperlihatkan seperti apa nanti SOP yang harus dijalankan ketika kita pergi ke restoran, ketika kita berbelanja ke pasar modern maupun pasar tradisional. Kemudian itu yang 4 sektornya lagi itu ada di pelayanan publik ya, kemudian ada di perhubungan, kemudian ada di mana 2 lagi ya, pariwisata dan perhotelan ya di situ. Dan kita alhamdulillah Provinsi Lampung menyabet 3 ya, untuk memborong 3. Iya, memborong 3 penghargaan. Ya ini kerja keras dari kita semualah, alhamdulillah gitu. Nah, Ibu tuh terlibat langsung di dalam videonya ya Bu, yang juara pertama itu bisa ceritain bagaimana bisa terlibat di dalam pembuatan videonya itu? Ya, jadi itu awalnya dari ngobrol sama Bapak ya, Bapak cerita akan ada lomba begitu. Kemudian Bapak juga share apa saja persyaratannya. Salah satu persyaratan yang saya lihat itu akan mendapat nilai lebih apabila yang yang berperan ya, pemeran utamanya adalah gubernurnya, wakil gubernurnya, Forkompinda, jajaran Forkompinda. Bisa juga istri gubernurnya, istri-istri dari Forkompinda gitu kan. Nah, saya tertarik juga ini kan. Kemudian saya punya ide bagaimana kalau salah satu di sektor itu saya ikut bersama istri Kapolda ya, Ketua Bayangkari. Akhirnya disepakati dari beberapa pilihan saya mengambil yang di restoran. Begitu, saya ingin memperlihatkan bagaimana nanti di new normal itu berlakunya SOP ketika kita makan di restoran ya. Jadi itu saya cukup senang juga ya, karena ide-ide kita juga didengarkan gitu ya. Kita rapat, kita sampai malam kita rapat, kita bicarakan masalah mengenai lomba ini. Yang ingin kami perlihatkan di restoran itu adalah protokol kesehatan tetap ya, dan ada hal penting yaitu kita membuka masker itu ketika kita akan makan, gitu. Dan tidak perlu berlama-lama ketika kita bertemu teman, gitu ya, ingin membicarakan hal yang penting, sudah setelah itu kita pulang. Makanya saya pakai jam kan, saya lihat jam kita sudah cukup, selesai sudah.
Nah, jadi harapannya ya nanti new normal ya seperti itu ya, jangan terlalu berlama-lama lah di luar. Jadi kita tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak, kemudian kalau hal penting sudah kita lakukan cepat pulang ke rumah. Mungkin seperti itu. Lama nggak Bu proses pembuatan videonya? Ada Sangat latihan cepat, dulu nggak? super cepat Oh, ya. super cepat. Jadi hari itu Ibu Sari ya, istri Kapolda itu harus ke Jakarta pesawat jam 5. Sedangkan saya tuh baru menghubunginya paginya kalau nggak salah. Ya sudah Ibu, kata saya, kita rubah aja, kalau gitu kita percepat aja. Kebetulan saya juga ada acara, saya percepat. Ibu Sari juga ada acara, dipercepat juga sehingga kita jam 11 kalau nggak salah. Kita syuting itu jam 11. Semua serba dadakan, tapi ya saya salut juga lah dengan Ibu Sari ya. Kita memang juga berteman akrab ya. Jadi chemistry-nya sudah ada gitu kan. Kemudian saya telepon, Ibu, kita harus pakai sesuatu yang khas Lampung ini, saya bilang gitu. Kita harus kalian promosikan. Kita pakai masker tapis, kita pakai baju tapis, kita pakai tas tapis. Saya bilang, oh iya setuju. Nah begitu. Jadi itulah ya, mungkin ada nilai lebihnya juga kali ya kita menggunakan khas tapis itu kali ya. Ada poin plusnya ya. Mungkin ada poin plusnya lah. Di samping memang pemeran utamanya ya para tokoh-tokoh yang Iya, betul. Iya. Jadi mendadak gitu ya Bu? Mendadak, prosesnya sangat mendadak sekali. Begitu. Jadi nggak sempat latihan lagi itu? Nggak sempat latihan, justru pada saat itulah kita loh yang malah mengarahkan, yang mengambil gambarnya. Bapak seharusnya di sini Pak, Bapak, oh iya Bu, jadi yang ngambil gambar itu dari Kominfo juga itu udah lompat kiri, lompat kanan. Malah justru banyak kita yang mengarahkan gitu. Prosesnya berapa jam jadi membuat video itu? Oh mungkin nggak nyampe 2 jam lah kali ya. Di tengah hujan rintik-rintik juga itu kan, di tengah rintik-rintik. Setelah dari situ ya sudah saya pulang ke rumah. Bu Sari juga siap-siap mau berangkat ke Jakarta. Terus ternyata video itu menjadi juara satu menjadi ya Bu? juara, alhamdulillah ya. Perasaannya gimana Surprise tuh Bu? sekali. Saya bangga lah ya, artinya inilah upaya kita di samping Pak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, terus kemudian para Forkompinda, para akademisi, para pihak swasta dan masyarakat di Provinsi Lampung yang ikut berperan aktif ya menekan angka laju COVID ini tidak menyebar di Provinsi Lampung. Kita pun bisa begitu ya memberikan sesuatu prestasi yang membanggakan, yang ya di tengah-tengah pandemi inilah bisa ada prestasi begitu. Masih bisa bekerja dengan baik. Meskipun dari rumah juga kadang ya Bu ya. Oh ya Bu, kan pandemi corona ini kan sudah cukup lama ya dari Maret ya. Tentunya sudah banyak yang kita lakukan. Bisa ceritakan Bu kegiatan-kegiatan sosial Ibu terkait pandemi corona ini? Ya, jadi ini dari bulan Maret ya yang kita rasakan sekali itu kan pertengahan Maret ya yang sudah mulai ada larangan-larangan untuk mengadakan acara segala macam. Dan kita itu semua bekerja dari rumah, belajar dari rumah, anak-anak juga dan beberapa kegiatan juga tidak ada begitu ya. Tetapi kan bukan berarti kita tidak bisa berbuat begitu ya. Justru di rumah aja banyak sekali ide-idenya, termasuk salah satunya adalah tetap kita melaksanakan kegiatan bakti sosial ya. Dari situlah saya muncul ya salah satu gerakan, itu gerakan Siger. Gerakan Siger itu muncul karena saya prihatin dengan kondisi masyarakat yang mengikuti anjuran pemerintah di rumah aja. Jadi mereka di rumah saja, mereka ada yang kena PHK, ada yang tidak bisa mencari penghasilan lagi. Nah, untuk makan mereka ini gimana? Ya, kemudian itu juga kan lagi bulan puasa ya. Nah, dari situlah saya pikir, saya harus berbuat. Oleh karenanya gerakan Siger itu sebenarnya sederhana Mbak, memberi makan 1 hari kepada tetangga sekitar rumah kita, lauk pauk, sayur-sayur dan bumbunya. Nah itu yang kita kaitkan di depan rumah ya, jadi mereka datang ngambil seperlunya aja tanpa perlu kita mendatangi mereka satu persatu, kan waktu itu kita harus di rumah aja, banyak di rumah aja. Nah jadi dari situlah gerakan itu lahir ya, untuk membantu tetangga sekitar. Dan kemudian juga saya selaku ketua tim penggerak PKK Provinsi Lampung maupun selaku ketua Dekranas, ketua Yayasan Jantung Indonesia dan beberapa organisasi, kita terus bergerak, terus memberikan bantuan, membantu juga gugus tugas dalam menyalurkan bantuan-bantuan,
Dan alhamdulillah saya sudah 6 kabupaten yang saya datangi ya. Besok insya Allah saya akan melakukan kunjungan ke Tanggamus. Saya akan memberi bantuan selaku, ini semua bergerak ya, jadi saya semua lini bergerak. Sebagai ketua IIPG saya memberikan bantuan, sebagai ketua Dekranas saya memberikan bantuan, sebagai ketua tim penggerak PKK saya juga memberikan bantuan. Dan tentu saja sasarannya berbeda-beda. Kami mendata yang belum didata atau belum terdata oleh pemerintah. Itu harapan saya seperti itu. Kemudian para orang tua ya, terus yang masyarakat yang membutuhkan dan masyarakat yang disabilitas. Begitu. Itu yang prioritas kami. Jadi kami melengkapi kerja pemerintah lah, kerja pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Pasti mereka kan sudah memberikan bantuan, tetapi memang adalah yang masih belum tersentuh juga. Nah itu kami data. Itu Ibu turun langsung ya Bu ya? Alhamdulillah saya turun langsung, tetapi juga alhamdulillah terima kasih sekali saya punya tim yang kuat, tim yang hebat ya, yang jadi secara simbolis mereka yang bergerak ke warga sekitar gitu. Nah kalau kita lihat kan sekarang sudah masuk ke penerapan tatanan baru ya Bu. Iya. Nah Ibu melihat sendiri kesiapan Lampung seperti apa Bu untuk memasuki tatanan baru ini? Ya, insya Allah Provinsi Lampung siap ya. Tentu saja SOP-nya juga harus ada, terutama juga di pelayanan-pelayanan publik ya. Kemudian di tempat-tempat pariwisata itu harus SOP harus tetap dilaksanakan, dan saya juga menghimbau kepada seluruh rakyat di Provinsi Lampung tetap ikuti protokol kesehatan, tetap disiplin ya, walaupun new normal sudah dibuka jangan lalai begitu ya, tetap lindungi diri kita, lindungi keluarga kita begitu. Jadi harus protokol kesehatannya benar-benar dilaksanakan dengan disiplin. Baik Tribuners, kita break dulu, jangan lupa kembali lagi setelah break berikut. Haha, udah tahu belum ada yang baru dari Tribun Lampung? Belum tahu kan? Ya, Tribun Lampung sekarang sudah ada TV-nya loh. Tribun TV live di Facebook dari mulai pukul 14.00 sampai 18.00 WIB. Ada banyak acara yang bisa kamu tonton di Tribun TV, mulai dari komunitas, obrolan santai, podcast, bintang Tribun, dan garasi. Masih banyak acara menarik yang bisa kamu kepoin di Tribun TV. Dan bagi kamu yang kepingin tampil di acara Tribun TV atau kepingin pasang iklan buat acara kamu, buruan hubungi kontak Tribun TV di bawah ini. Ya, Tribuners, kita ketemu lagi masih dengan Ibu Riana Sari Arinal. Nah, sekarang kita akan cerita mengenai baju anti corona yang bernama Kawai Plastik ya Bu. Iya. Nah ini langsung dipakai langsung dengan Ibu Riana Sari Arinal. Jadi bisa kita lihat langsung ya Tribuners, fashionable-nya. Nah Bu bisa ceritain Bu gimana sih ide bisa lahir baju Kawai ini? Ya, jadi ide ini adalah karena saya sering turun ke masyarakat ya. Saya turun untuk memberikan bantuan sosial. Saya selalu pakai masker, saya selalu pakai sarung tangan ya, memang itu untuk melindungi diri kita. Nah tetapi saya belum melindungi badan saya gitu kan. Nah ini terinspirasi dengan baju hazmat ya, tapi baju hazmat kan terlalu tertutup begitu. Nah kemudian saya juga gimana ya supaya baju ini lebih menarik gitu kan. Saya lihat waktu itu jas hujan ya, tapi jas hujan kayaknya masih agak pendek dan modelnya belum ini. Nah makanya saya bilang di masa pandemi ini banyak sekali lah ide-ide, banyak sekali kreativitas ya yang bisa diperbuat ya, seperti masker kan. Ya, masker tuh sekarang bagus-bagus sekali, malah sekarang sudah ada yang bukannya tapis lagi, udah pakai kumis lah, udah kayak orangnya. Nah itulah ide saya menciptakan baju ini gitu. Jadi saya untuk melindungi saya yang sering bertemu dengan puluhan orang dalam setiap hari. Nah baju ini juga sangat bagus sekali dipakai untuk
para ASN ya, para pegawai-pegawai baik swasta maupun negeri yang memang pelayanan publik ya, banyak bertemu dengan banyak orang gitu. Ini kan bahannya dari plastik begitu ya. Ini saya namain kawai plastik hempas corona. Ya, artinya melindungi kita dari kuman dan bakteri. Nah, untuk mengangkat para pengrajin di Provinsi Lampung, makanya saya tempel pakai tapis begitu. Bisa juga ya pakai belah ketupat bisa, pakai celugam, pakai sulam usus bisa gitu, dan bisa menjadi peluang bisnis baru untuk para pengrajin di Provinsi Lampung. Ambil peluang ini begitu, karena saya pakai ini banyak yang tanya. Ya, dan terus terang aja ini saya masih pesan di Jakarta. Nah, kenapa tidak di pengrajin kita yang buat gitu kan? Nanti kalau ada pengrajin kita yang buat, ayo sini saya pakai, saya promosikan begitu. Nah, jadi itulah salah satu upaya kita untuk melindungi diri kita pastinya gitu. Proses desainnya sendiri seperti apa itu, Bu? Ada Ya, kesulitan-kesulitannya? Kalau menurut yang buat, memang ada kesulitan karena ini bahannya plastik. Ya, ini awalnya tadinya ada yang lebih lembut malah plastiknya gitu. Dia agak kesulitan. Dan yang kesulitan yang kedua karena pada waktu itu semua toko masih tutup, belum dibuka, begitu ya. Nah, tapi sekarang sudah mulai berangsur-angsur dan sekarang sudah banyak yang mesennya juga sudah banyak. Ya. Mulai sejak kapan, Bu, produksi pertamanya? Mungkin udah sekitar ada 2 minggu yang lalu sepertinya, dan ini saya sudah ada punya beberapa, udah saya sering pakai gitu, dan banyak yang tertarik juga karena kita melindungi diri kita tapi kita juga bisa tampil apa ya, keren gitu lah ya. Stylenya trendy ya, Bu, ya trendy gitu. Jadi kita memang sedang dilanda pandemi, kita lagi sedang ada cobaan, tetapi kita juga jangan terlalu bersedih gitu ya, kita harus tetap semangat. Ya, salah satunya ya itulah, walaupun tidak kemana-mana kita tetap mempercantik diri lah, mungkin salah satunya biar kita bahagia. Iya, benar, Bu. Ada rencana mau produksi massal nggak, Bu? Kalau produksi massal belum kayaknya ya, ini pesen ini aja lah. Tapi kalau untuk face shield ya, saya insya Allah akan saya donasikan ini ya, face shield itu sudah ada ya. Tadinya sih saya akan berikan kepada anak-anak yang akan memasuki sekolah ya, tetapi sepertinya pemerintah juga belum membuka sekolah langsung ya, tetap buka langsung gitu. Dan saya harapkan juga memang sebaiknya sekolah jangan dibuka dulu lah ya, biarkanlah anak-anak belajar dari rumah dulu, jangan sampai nanti sekolah dibuka timbul klaster baru begitu ya, karena kita kan siapa yang bisa menjamin anak-anak gitu kan tidak mengucek-ngucek matanya kalau ini. Dan ini sebenarnya cocok kalau facial ini saya lihat sih cocok untuk anak-anak PAUD ya, anak-anak SD ya, karena kalau pakai masker terlalu ngap ya, mungkin ya terlalu ngap pasti mereka ini, kalau ini lebih nyaman begitu. Kalau pakai facial ini lebih nyaman. Baik. Kalau mengenai baju kawai ini, Bu, bisa ceritain penentuan namanya itu seperti apa? Oh iya, ya saya itu pengennya ada sesuatu yang unik, yang berbau Lampung ya. Nah, jadi gini Mbak, saya sangat menyadari ya bahwa dengan pandemi ini tidak hanya sektor kesehatan lah ya yang terkena, tetapi berdampak juga dalam sektor perekonomian maupun sosial ya. Nah, pengrajin-pengrajin kita, para UKM kita banyak yang tidak berproduksi ya, banyak yang inilah ya terdampak juga begitu ya. Nah, makanya saya harus mengangkat ini, saya harus mengangkat para pengrajin. Salah satunya adalah saya ciptakan ini dan saya sebut kawai. Kawai kan memang asli Lampungnya asli baju ya, kawai plastik. Kemudian saya aplikasi dengan kerajinan khas kita ya, di Provinsi Lampung. Nah, ini kan bisa mengangkat lagi ya, dan memberikan mereka semangat begitu kan untuk memproduksi kawai plastik ini begitu. Dan untuk para UKM atau produksi makanan rumahan, ini saya juga berusaha untuk supaya perekonomian mereka berjalan. Saya ada program bela dan beli produk UKM. Jadi saya menyebarkan ada sembako 2.000, itu swadaya, artinya saya mandiri, itu isinya produk-produk UKM. Ya, jadi kemarin itu beras ya, contohnya berasnya kemarin saya ambil dari Pringsewu.
Kemudian gula semut saya ambil dari Lampung Barat, ya. Kemudian terasi dari Lampung Timur. Saya isi juga dengan keripik pisang. Saya ambil dari Bandar Lampung. Di PU kan banyak itu usaha keripik pisang. Kemudian kopi, ya biasanya kalau sembako itu kan kita dikasih teh ya. Ini saya kopi, begitu. Saya kasih tetap minyak goreng, tetap saya isi kasih kecapnya juga ada. Tetapi dari 7 itu 5 ini memang produk lokal kita gitu. Saya membantu mereka begitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa semua kabupaten kebagian ya. Artinya mungkin nanti keripik tempe saya ambil dari Lampung Tengah begitu ya. Terus gula semut di Tanggamus juga sepertinya ada. Atau gula merah betulan gitu, gula merah bener gitu kan. Nah, itu kan jadi kita nggak usah tergantung dengan gula putih lagi tidak ada atau lagi mahal harganya tinggi. Ya udah ini ada gula semut kok produksi ini kita gitu, pengrajin kita, ada gula merah gitu kan, di Pesawaran tuh gula merahnya juga bagus, itu nanti kita isi begitu. Nah juga saya harapkan juga ya mudah-mudahan gerakan ini juga diikuti lah dengan para donatur ya yang ingin memberikan sembako, kalau bisa isinya juga produksi industri-industri rumahan yang ada di Provinsi Lampung gitu ya. Membantu mereka kan, membantu perekonomian mereka. Itu udah sejak kapan Bu gerakan ini dilakukan? Gerakan ini udah ada sebulan ini. Ya, dan itu sudah nyebar kemarin di Lampung Barat dan Pesisir Barat yang UKM itu. Insya Allah besok di Tanggamus saya sebarkan juga. Gitu. Respon dari para UKM seperti apa Bu? Mereka senang kapan lagi Bu katanya ininya pesanannya. Ya senang lah karena tiba-tiba saya pesan 1.000 begitu kan, yang selama ini mungkin penjualannya menurun begitu. Dan seperti program Siger juga kan itu isinya sayuran ya. Nah di situ juga saya membantu para pedagang tradisional. Ya kemarin kan waktu awal-awal tuh apalagi di bulan puasa itu ya memang kan orang penjualannya menurun gitu ya, orang jarang yang ke pasar begitu kan. Nah dengan saya membuat program Siger itu, pedagang-pedagang di pasar tradisional itu kan senang sayurannya dibeli, kemudian hasil-hasil petaninya kan kita beli lagi gitu. Oke. Bu ini kan banyak sekali ya inovasi-inovasi yang dilahirkan ya. Kira-kira apa sih harapan Ibu mungkin istri-istri kepala daerah lain juga ikut mengikuti serta Bu? Ya, saya harapkan dengan adanya pandemi ini ya kita lebih rasa empati kita untuk saling tolong menolong itu harus tetap semangat ya, harus tetap ada begitu kan ya. Saya berpikirnya begini, selagi kita dikasihkan amanah ya, diberikan kepercayaan, diberikan amanah, kita diberikan kesempatan, kita diberikan rezeki, dan kita diberikan kesehatan ya. Kita diberikan kesehatan, masih bisa jalan, menemui warga, menghibur mereka, itu kan suatu anugerah begitu kan ya. Jadi itu harus yang kita syukuri. Ya tentu saja kita juga harus memperhatikan kesehatan kita begitu kan. Tapi dengan berbagi seperti itu membahagiakan. Iya benar. Ya. Lihat mereka senyum, mereka ini saya bahagia, saya senang. Apalagi sekarang posisi saya sebagai istri seorang gubernur. Saya menganggap saya ibu bagi mereka, gitu ya. Saya tidak memandang suku mereka, latar belakang mereka seperti apa, tetapi saya menyayangi semualah, gitu. Dan saya berharap juga pandemi ini segera berakhir, masyarakat Lampung dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala bencana, begitu ya. Dan harus tetap semangat, tetap optimis menghadapi masa depan. Insya Allah dengan bersama kita kuat, kita bisa melewati ini semua. Baik, itu dia sharing kita, pesan-pesan dari Ibu Riana Sari Arinal. Tentunya obrolan kita hari ini bisa memberikan inspirasi sekaligus motivasi bagi masyarakat Lampung, juga masyarakat Indonesia umumnya. Baik Tribuners, saya Gustina Asmara mengucapkan terima kasih atas bincang-bincang kita hari ini Bu. Terima kasih Bu waktu dan sharingnya ya Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haha, udah tahu belum ada yang baru dari Tribun Lampung? Belum tahu kan? Ya, Tribun Lampung sekarang sudah ada TV-nya loh.
Tribun TV live di Facebook dari mulai pukul 14.00 sampai 18.00 WIB. Ada banyak acara yang bisa kamu tonton di Tribun TV, mulai dari komunitas, obrolan santai, podcast, bintang tribun, dan garasi. Masih banyak acara menarik yang bisa kamu kepoin di Tribun TV. Dan bagi kamu yang kepingin tampil di acara Tribun TV atau kepingin pasang iklan buat acara kamu, buruan hubungi kontak Tribun TV di bawah ini.